Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah dalam channel Basyah Hebat Project. Oke, hari ini aku mau buatin satu video kayak biasanya, video reaction juga. Tapi hari ini aku nggak reaction video tentang Malaysia. Dan hari ini aku mau reaction tentang negara Indonesia. Oke, dengar-dengar sekarang di Indonesia telah dibuat satu sirkuit ataupun lintas MotoGP di kawasan Lombok. Dan sirkuit ini adalah sirkuit yang pertama di Indonesia. Jadi sebelum aku review videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel aku, silahkan di subscribe dulu dan dia ada bell loncengnya biar nanti kalian nggak bakalan ketinggalan video lainnya. Dan buat kalian yang udah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak karena dengan kalian subscribe channel aku, jadi kalian telah mendukung aku dalam berkreasi. Tolong! Berkarya maksudnya. Oke, dan aku dengar-dengar sirkuit yang pertama di Indonesia ini akan dijadikan tuan rumah MotoGP yang ke tahun 2021 di Indonesia. Apakah itu benar ataupun enggak, kita pun belum tahu juga. Jadi hari ini kita review dulu kawasan ataupun lintasannya udah kayak mana persiapannya dan udah selesainya sejauh mana. Oke, let's go. Inilah kota Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi besar wabarakatuh. Juga ya. Kembali lagi dengan saya Jimmy Channel, dan di video kali ini kita sudah berada di sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Dan di kesempatan kali ini kita akan memantau aktivitas pengerjaan di siang hari ini, dan kita akan mulai dari atas trek lurus sampai ke garis finish ataupun lintasan. Dan sekarang kita sudah berada di atas trek lurus yang panjang dari trek lurus ini memiliki panjang 700 meter, dan di sini di bagian main trek di trek lurus ini sudah dilakukan pengaspalan sepanjang 600 meter. Dan di sini bagian sisi kanan dari main trek sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas, dan ada sebagian yang sudah dilakukan pagar pembatasnya untuk penanaman rumput sampai di dekat tunnel yang pertama ya. Sedangkan untuk aktivitas pengerjaan yang ada di tunnel yang pertama masih dilakukan untuk penyedotan genangan air di bagian sayap kiri dan juga sayap kanan. Dan di ujung sini merupakan ujung dari hasil pengaspalan kemarin. Jadi untuk kondisi saat ini hasil pengaspalan sampai di ujung trek lurus di sini, dan kita akan lihat untuk aktivitas pengerjaan di tikungan yang pertama. Ini di tikungan yang pertamanya kayak mana? Luas juga. Oke guys, sekarang kita sudah berada di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan menuju tikungan yang kedua, dan di sini aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan pada siang hari ini masih dilakukan untuk pengikisan bagian permukaan lintasan tikungan pertama
karena untuk sementara waktu di sini akan difokuskan atau akan diperbaiki untuk permukaan lintasan dan akan dilakukan untuk penggantian material kerikil halus untuk penyempurnaan bagian permukaan lintasan main track tikungan pertama menuju tikungan yang kedua, dan setelah itu kesini ya. akan dilakukan pelapisan cairan prime coat dan akan dilanjutkan kembali untuk proses pengaspalan di ujung trek lurus menuju tikungan yang kedua di sini. Dan di sini juga terlihat aktivitas pengerjaan pada siang hari ini. Begitu banyak alat berat dan aktivitas pengerjaan lainnya yang dapat kita lihat, mulai dari trek lurus tadi sampai ke tikungan yang kedua di sini. Dan juga bagian sisi kiri dari tikungan yang kedua di sana terlihat aktivitas untuk penggalian dan pemasangan sistem drainase wisbeton. Dan di sini di depan kita ini merupakan tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Dan untuk aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di sini masih dalam proses untuk penambahan lapisan permukaan lintasan main track tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Dan bagian atas drainase induk tikungan yang keempat di sini terlihat aktivitas pengerjaan untuk penimbunan bagian sisi kiri dan juga sisi kanan, dan beberapa alat berat juga yang sedang melakukan aktivitas pengerjaan untuk segera melakukan perataan dan pemadatan di bagian permukaan tikungan yang keempat agar tikungan ketiga, empat menuju tikungan yang kelima akan segera bisa terkoneksi atau tersambung dengan penyambungan material subbase atau kerikil. Di sini kita sudah berada di atas tikungan yang kelima bagian dari sisi kiri atau surface road sebelah kiri, dan terlihat ada beberapa alat berat yang sedang difokuskan untuk mengerjakan bagian sisi kiri atau lintasan surface road sebelah kiri tikungan yang kelima untuk menyambung surface road menuju tikungan yang keenam di sini. Dan beberapa alat berat dan truk tronton yang sedang membawa material tanah timbunan menuju titik penimbunan di area tikungan yang ke-8 untuk menyambung tikungan yang ke-7, 8 menuju tikungan yang ke-9. Dan sekarang kita sudah berada di atas tikungan yang ke-6 bagian area rumput tikungan yang sebelah kanan ini sudah siap, sangat hijau. Yang di sini belum siap. Dan lintasan utama masih seperti hari kemarin. Sedangkan untuk bagian pemasangan dari sistem drainase Hauroton sudah siap di sini. Dia buat pun enggak daripada yang pertama sampai yang akhir, dia buat separuh-separuh gitu ya. Kiri dari tunnel yang kedua. Karena di sini untuk aktivitas pengerjaan di tunnel yang kedua sedang dilakukan untuk penggalian bagian sayap kiri di tunnel yang kedua. Dan aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di sayap kiri tunnel yang kedua sedang dilakukan penggalian dan pengangkutan material galian di sini atau material tanah bekas galian di bagian sisi kiri dari sayap tunnel kedua. Dan juga untuk proses penyedotan sedang dilakukan agar genangan air yang berada di bagian sayap kiri dari tunnel yang kedua bisa terkuras dan akan bisa dikerjakan atau dilakukan pengerjaan dengan baik. Jadi di depan kita ini merupakan tikungan yang ke-8 dan aktivitas pengerjaan di sini terlihat beberapa alat bulldozer dan juga dump truck yang sedang menimbunkan material tanah timbunan untuk bagian sisi kanan dari main track atau bagian area gravel. Di sini sedang dilakukan penimbunan, dan juga di bagian tengah lintasan atau untuk pengerjaan
pengecoran untuk drainase Horoton sedang dilakukan, dan kita akan menuju ke tikungan yang ke-9 dan 10. Di sini di area tikungan yang ke-9 terlihat sepi. Di sini nggak ada aktivitas pengerjaan untuk sementara waktu. Dan bagian sisi kanan dari main track yang di sini yang di tikungan 9 ini udah siap gitu ya, jalannya aspalannya pun udah bagus. Sedangkan bagian dari tikungan yang ke-10 di sini untuk main track tidak ada aktivitas pengerjaan, namun di bagian sisi kiri dari surface road sebelah kiri tikungan yang ke-10 terlihat di sana laut dah. Untuk aktivitas pengerjaan masih dalam proses untuk perataan bagian permukaan lintasan dan juga lautnya pun bagus. Untuk proses pemadatan tuh laut di sini. Airnya pun hijau gitu, biru gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan belum mengetahui berapa panjang untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, sirkuit Mandalika ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dan sirkuit Mandalika ini panjang memiliki juga. 17 tikungan. Dia ini 17 tikungan semuanya. Tapi yang nggak habis pikirnya lautnya itu bagus juga lautnya. Nah, laut barat di situ. Oke guys, beginilah aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di tikungan yang ke-10 pada siang hari ini, dan kita akan lanjut memantau aktivitas pengerjaan dan melihat apa saja capaian di tikungan 10 ini dan tikungan-tikungan lainnya. Musuhnya ada juga. Terdapat Barat sedang mengerjakan apa itu di bahu jalan gitu ya. Mengapa pipa? Kalau di Malaysia dipanggil P, ya kan? Kalau nggak salah ya, atau besi. Apa yang dipasang tuh? Bagus juga lintasannya. Luas juga. Oke guys, di sini kita bisa melihat untuk aktivitas pengerjaan yang ada di bagian sisi kiri dari lintasan utama tikungan yang ke-10 atau bagian area run up di sini. Yang dimana di sini yang sedang dilakukan atau aktivitas pengerjaan pada siang hari ini masih dilakukan untuk kita bisa naik ke gunung itu ya, ke bukit itu untuk menyempurnakan. Kalau dapat naik ke bukit itu memang bagus, akan dilakukan banyak tempat kita boleh lihat. Tapi di sini jalannya udah siap juga dengan cairan aspalnya pun udah bagus gitu, menjaga permukaan lintasan agar tidak rusak akibat genangan air. Dan di sini kita bisa melihat di bagian sisi kanan dari main track tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 yang sudah dilakukan penanaman rumput beberapa hari lalu. Dan tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 untuk saat ini tidak ada aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat. Namun di berbagai titik di sini kita bisa melihat untuk penempatan sistem drainase wis beton yang akan segera dipasang di bagian tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Dan aktivitas pengerjaan di tikungan yang ke-12 terlihat beberapa alat berat yang sedang melakukan perataan dan pemadatan untuk bagian lintasan utama di sini. Dan bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-12 atau bagian surface road sebelah kiri
sudah dilakukan pengaspalan sebagian, dan kita akan lanjut menuju tikungan yang ke-13, apa saja aktivitas pengerjaan dan capaian pada siang hari ini. Dan di sini terlihat sejumlah alat berat yang sudah mulai terparkir di sini, karena untuk pengambilan video ini saya ambil jam setengah 12 siang. Jadi untuk aktivitas pengerjaan di sini sudah hampir beristirahat, dan di sini terlihat untuk alat berat yang sedang dilakukan perbaikan atau ada kerusakan dengan alat berat, dan mekanik sudah datang di sini untuk memperbaiki alat bulldozer di sini. Dan beginilah kondisi saat ini di tikungan yang ke-13 guys, dan kita akan lanjut menuju tikungan yang ke-14, apa saja yang sedang dilakukan dan sedang difokuskan di siang hari ini. Oke guys, di sini kita sudah berada di atas tikungan yang ke-14, yang aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di sini di bagian sisi kanan dari main track. Di sini terlihat alat vibrating roller yang sedang asik maju mundur untuk melakukan pemadatan bagian dari sisi kanan main track atau lintasan utama tikungan yang ke-14. Dan bagian tengah dari lintasan utama di sini yang sedang dikerjakan adalah pengecoran bagian sisi kiri dan sisi kanan untuk drainase Hauraton. Dan aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat untuk siang hari ini cukup banyak, mulai dari aktivitas pengerjaan bagian permukaan lintasan dan juga aktivitas kerja kayak itu panasnya minta ampun juga ya, nggak ada tempat berteduh. Drainase yang sedang dibuat, baik itu drainase Hauraton maupun drainase yang berada di pinggir sisi kiri maupun sisi kanan lintasan, dan juga drainase yang berada di luar lintasan sirkuit Mandalika. Oke guys, beginilah aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di atas tikungan yang ke-14, dan di sini kita akan melihat kondisi terkini di ujung tikungan yang ke-14. Dan bagian sisi kanan dari lintasan tikungan yang ke-14 di sini untuk aktivitas pengerjaan untuk pemasangan drainase wis beton yang berukuran besar sedang dilakukan pemasangan di sini. Dan untuk proses pemasangan juga harus dengan proses yang hati-hati, dan beberapa drainase wis beton yang masih berada di atas airnya di sana mudah yang untuk sedang keluar gitu ya, difokuskan untuk penurunan. Ya buat kayak irigasi gitu. Dan di sini di bagian atas drainase induk di sini sudah dilakukan pembetonan untuk sebagian, dan masih sebagian yang masih difokuskan untuk pembesian. Dan sisi kiri dari drainase ini sudah dilakukan penimbunan, dan untuk hasil penimbunan sudah hampir rata atau sedikit lagi akan rata dengan permukaan lintasan. Di sini sebelum tikungan yang ke-15 atau bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-15, untuk aktivitas pengerjaan masih difokuskan untuk penggalian, untuk pemasangan sistem drainase wis beton, dan juga untuk pipa instalasi kabel. Di sini terlihat untuk pemasangan dari sistem yang ada. Dan kita akan lanjut menuju tikungan yang ke-16, apa saja capaian dan aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat pada siang hari ini. Tikungan ini menuju ke di bagian permukaan tadi ya, lintasan tikungan yang ke-16 tidak ada aktivitas pengerjaan gitu untuk saat ini, namun kita akan melihat area pedok atau area lahan yang akan dipergunakan untuk area pedok dan area-area lainnya.
Dan di sini terlihat untuk Ini area dibuatnya lahan di yang sudah dibersihkan, suasana perkampungan sudah juga ya, begitu luas. bukan di kota-kota besar gitu ya kayaknya. Dan juga di Masih di bagian sisi perkampungan. kanan dari area pedok ini akan dilakukan land clearing atau pembersihan lahan, mungkin 2 atau 3 hari lahannya masih ke depan dibersih akan lagi ya. dilakukan land clearing untuk segera dibangun pedok untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan lainnya agar sirkuit Mandalika bisa digelar atau bisa menggelar balapan di tahun ini atau di akhir tahun ini. Dan sekarang kita sudah berada di tikungan yang ke-17. Tujuannya bisa dipakai di tahun ini ya, di tahun 2021 ini. Sementara, namun yang dapat kita lihat di sini sudah dilakukan di sini sudah siap ya, sistem drainase. Dan sekarang kita aspalannya pun udah sudah bagus di atas trek lurus yang tadinya kita mulai mereview atau melihat kondisi terkini di sirkuit Mandalika, mulai dari atas trek lurus hingga pul lintasan. Dan di sini juga bagian sisi kiri dari trek lurus terlihat untuk area pedok atau lahan yang sudah dibersihkan seminggu yang lalu, masih dalam kondisi seperti hari kemarin, masih berantakan gini. Dan lahan di sekitaran ini juga akan dilakukan land clearing atau pembersihan, mungkin secara bertahap. Namun ini yang bisa rumah-rumah kita lihat untuk aktivitas pengerjaan dan kondisi kalau rumahnya di samping situ waktu di acarain teman-teman suka balapan ini kan nggak usah pening-pening gitu kan. Like, comment, share, and subscribe agar boleh juga ditonton lewat drone gitu kan. Dan saya Jimmy Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayak gitulah tadinya kan, tapi luas juga sirkuit ini. Tapi yang bagusnya di situ sirkuitnya di samping lautan gitu. Lautannya pun indah dengan airnya yang biru. Dan aku dengar-dengar juga kalau di Lombok ini lautannya, tempat wisatanya pun bagus-bagus juga. Dan nanti kalau ada rezeki kita akan ke Lombok, kita akan lihat semua kayak mana keadaan di Lombok ya. Dan aku dengar ini sirkuit ini akan jadi tuan rumah di MotoGP yang 2021 ini. Oke, segitulah video kita hari ini, lebih dan kurang lebih. Aku pun baru pertama kali lihat juga yang sirkuit Mandalika ini, aku pun terkejut. Baru tahu aku di Indonesia sekarang tengah dibuatin sirkuit gitu kan. Moga-moga aja cepat selesainya dan jadi tuan rumah MotoGP yang ke-2021 ini ya. Mungkin artis-artis yang di Indonesia banyak juga nanti yang ke sana. Apalagi kan yang pertama. Jadi kalau yang pertama biasanya orang penasaran semua kayak mana. Oke semuanya, cukup di sini aja video kita hari ini. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan ataupun yang kurang menyenangkan, aku juga minta maaf. Dan lebih kurang lebih, kalau ada kesilapan mohon dimaafin. Dan buat kalian yang baru singgah ke channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Assalamualaikum.